Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kita akan bahas sejumlah masalah yang sudah saya terima untuk dibahas dari perspektif Islam. Ya, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna surga seluas langit dan bumi? Apakah menunjukkan saking luasnya hingga diungkapkan seluas langit dan bumi, atau bagaimana? Ya, itu pertanyaan pertama. Ya, kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136, ada ungkapan seluas langit dan bumi. Di ayat itu dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Bersegeralah kamu, berlombalah kamu untuk meraih surganya, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Coba sahabat percikan iman, Anda perhatikan dengan jeli ayat ini. Jadi yang harus kita cari apa kalau ingin mendapatkan surga? Coba lihat ayat ini dengan jeli. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhan. Jadi saya sering berulang-ulang mengatakan, kita masuk surga itu bukan dengan amal. Orang suka nyari amal. Ya nggak salah. Tapi tahu nggak? Yang menyelamatkan kita itu bukan amal, ampunan. Makanya di ayat ini ada kalimat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu, berlombalah kamu, berkompetisilah kamu untuk meraih ampunan. Nah, setelah meraih ampunan, wajannatin arduhas samawati wal ardu, dan berjuanglah kamu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang takwa. Hal terpenting yang perlu diperhatikan di ayat ini adalah surga diperuntukkan bagi orang yang mencari ampunan Allah. Ini dikuatkan dengan surat As-Saff. Coba lihat surat As-Saff ayat 12-13. Di situ ada kalimat, ada firman Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga yang di dalamnya ada tempat tinggal yang baik, yaitu surga Aden. Coba sahabat percikan iman, Anda lihat di situ. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahan. Jadi perlu diyakini oleh kita bahwa kita masuk surga itu karena ampunan. Terus amal untuk apa? Ya, amal itu untuk mendapatkan ampunan. Makanya kalau kita beramal, nggak usah ngitung-ngitung pahala. Tapi kita kudu berharap dengan amal itu kita mendapatkan ampunan. Ya nggak? Makanya ada orang yang beramal tapi tidak dapat ampunan. Contoh, sholat rajin, saum rajin, ibadah rajin. Tapi kata sahabat, ada orang yang tu'dzi jironahu. Lisannya itu seringkali menyakitkan orang lain. Walaupun amalnya banyak, Allah tidak mengampuninya. Maka nggak akan bisa masuk surga.
Atau contoh yang lainnya, ada orang yang kata sahabat, kata sabda Rasulullah SAW, tahukah Anda orang yang bangkrut? Kata Nabi, dia itu orang boleh jadi siangnya saum, malamnya sholat, tapi syatama hada, dolam hada. Dia suka menzolimi si fulan, menyakiti si fulan, memfitnah si fulan, menyebarkan aib si fulan, maka amalnya itu habis. Jadi saudara-saudaraku tercinta, saya ingin tegaskan di sini. Kunci surga itu bukan amal, tapi kunci surga itu ampunan. Nah, ini yang Anda tadi tanyakan. Surat Ar-Ra'd. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Dengan ampunan itu, kamu bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang takwa. Jadi apa yang dimaksud seluas langit dan bumi? Maksudnya kenikmatannya tak terhingga. Jadi kenikmatannya tak terhingga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala aklun tasawwarat. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tidak ada narasinya, tidak ada deskripsinya yang akurat, dan bahkan tidak pernah terfikir kenikmatannya dalam pikiran kita, dalam akal kita. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat percikan iman, yang dimaksud dengan seluas langit dan bumi, maksudnya kenikmatannya tak terhingga. Ya, itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu jawaban saya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz selalu sehat dan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz. Kemarin saya perjalanan dari luar kota. Karena pas check out dari hotel waktu duhur saya langsung perjalanan pulang dari Garut dan berencana mampir ke rumah orang tua di Padalarang. Sesampainya di rumah orang tua, saya menjamak qashar duhur dan asar. Apa benar yang saya lakukan? Mohon bimbingannya. Benar, Anda sudah benar. Karena Anda masih dalam kategori safar. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jadi kalau misalnya Anda di perjalanan, ya, masih dalam kategori perjalanan, maka Anda masih bisa mengqashar sholat, menjamak sholat, karena masih dalam rumus perjalanan, gitu. Ketika Anda check out dari hotel, ya, Anda bisa sholat duhur dan asar di hotel. Ya nggak? Itu di jamak qashar. Atau Anda check out dari hotel, jalan aja. Nah, di perjalanan, di rest area misalnya, Anda baru sholat. Ya. Nah, sholatnya itu udah mau mendekati kota tujuan. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Anda masih dikategorikan dorobtum fil ard, sedang melakukan perjalanan. Ya, sedang melakukan perjalanan. Contoh yang sederhana lah. Saya dari rumah jam duhur, menjelang duhur, ya. Saya mau ke Ciamis. Begitu adzan duhur, saya sampai Cileunyi. Ya nggak? Cileunyi. Ada masjid, saya berhenti, sholat di situ. Saya jamak qashar boleh nggak? Boleh. Karena saya sudah nawaitu safar ke Ciamis. Walaupun saya baru nyampe Cileunyi, saya sudah boleh jamak qashar. Karena saya sudah nawaitu safar. Sudah boleh jamak qashar. Karena rumusnya, wa idza darabtum fil ardi. Kalau kamu niat safar, ya, niat safar, fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kamu boleh mengqashar sholat. Dan Nabi selain mengqashar, menjamaknya. Paham, tapi kan saya leluasa. Ya, walaupun leluasa, kalau Anda mengambil keringanannya, itu afdol. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kalau kita leluasa bagaimana? Tidak sedang dalam kondisi terdesak, kita juga sedang nyaman. Kata Nabi SAW, fa innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Sesungguhnya qasar jama itu sedekah dari Allah, maka syukuri sedekahnya, ambil sedekahnya. Jadi justru yang afdol itu kalau kita sedang safar, jama qasar gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz, sekeluarga, dan tim Percikan Iman senantiasa dalam ridho Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang menanti kelahiran anak keempat. Mohon doanya. Insya Allah ibu sehat, putranya soleh, ya, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi ahli surga. Amin, amin. Saya ingin bertanya tentang akikah. Saya sedang menghadapi hutang yang besar. Mana yang harus saya dahulukan? Membayar hutang atau akikah? Bolehkah akikah dilaksanakan setelah mampu, kalau keadaan memungkinkan? Oh ya, satu lagi, untuk putra pertama kami saat itu hanya mampu akikah 1 ekor. Apakah masih punya hutang dengan akikahnya? Nanti bisa disusulkan, mohon penjelasan. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, Islam itu agama yang tidak pernah menyulitkan umatnya. Akikah itu harus dilakukan, sunnah muakkadah, kalau Anda mampu. Anda akikah waktu itu anak laki-laki cuma 1. Apakah masih hutang? Tidak, udah cukup, udah selesai. Kewajiban akikah Anda sudah selesai. Walaupun anak Anda laki, akikahnya 1 ya karena memang mampunya cuma 1, ya nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang Anda sedang terlilit hutang. Mana yang harus didahulukan? Akikah atau bayar hutang? Bayar hutang itu wajib, sementara akikah itu sunnah muakkadah. Maka dahulukan selalu yang wajib. Jadi dalam hidup itu kita harus berbicara skala prioritas. Mana sih skala prioritas dalam hidup kita? Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang optional, mana yang substantif. Itu kan kita harus memutuskan dalam kehidupan ini. Karena memang hidup itu pilihan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara hidup, ya hidup itu pilihan. Kalau Anda lihat ada orang yang sukses karena dia pandai melakukan pemilihan-pemilihan dalam hidupnya. Begitu. Termasuk dalam ibadah. Ada orang yang mengutamakan saum sunnah, hari saum qodho dilupakan. Ya, tapi kan Pak Aam kalau saum qodho masih ada waktu 11 bulan. Iya, umur Anda nyampe. Anda bisa berani jamin nggak umur Anda nyampe di Ramadan yang akan datang? Jadi apa? Selesaikan dulu qodho, baru saum sunnah. Nah, itu skala prioritas. Ya kan? Begitu. Nah, sekarang Anda punya hutang. Ya nggak? Punya hutang. Terus juga ada harus akikah. Mana yang harus didahulukan? Ya bayar hutang dulu. Ya. Anda punya hutang. Terus mau kurban. Ya bayar hutang dulu. Jangan hari hutang belum bayar, hari kurban udah dilakukan. Ya. Nah, jadi kurban, akikah itu ada unsur kemampuan. Makanya kalau tidak mampu ya gugur kewajiban itu. Kalau anak Anda sekarang tidak diakikahi karena memang Anda harus membayar hutang, atau Anda tidak akikah karena tidak mau berhutang, jadi jangan sampai Anda akikah tuh berhutang. Itu juga salah. Ya, berkurban hutang, akikah hutang, nggak boleh. Jadi berkurban dari uang tabungan yang Anda punya, akikah dari uang yang Anda punya. Kalau uang akikah tidak ada, Anda lebih mengutamakan biaya persalinan. Ya, biaya persalinan selesaikan. Ada rezekinya akikah, tidak ada ya bagaimana? Namanya juga tidak ada rezeki, gugur.
Jadi kan ada yang saya mau berakekah usia 40. Yang berkewajiban akekah itu bukan kita, tapi orang tua kita. Ya, Anda mengakekahkan diri Anda. Misalnya kan ada yang sekarang ini, saya mengakekahkan diri saya. Pertanyaannya saya ingin tanya, akekah itu kewajiban siapa? Bukan kewajiban kita. Saya berkewajiban mengakekahi anak saya. Tapi saya tidak berkewajiban mengakekahi diri saya. Karena akekah saya itu kewajiban orang tua saya. Gitu loh. Nah, kadang-kadang kerangka berpikirnya suka rancu, ya. Mengakekahkan diri sendiri. Kewajiban siapa itu? Nah, balik ke pertanyaan Anda tadi. Jadi kalau Anda sekarang dananya kurang, jangan sampai pinjam sana, pinjam sini untuk akekah. Jangan sampai pinjam sana, pinjam sini untuk kurban. Ya sudah, gugurlah kewajiban akekah Anda karena Anda tidak mampu. Di kemudian hari, ya, 2 tahun kemudian anak Anda sudah balita, sudah 2 tahun, 3 tahun, Anda rezeki, ya sudah saja. Itu sudah gugur kewajibannya. Karena yang namanya akekah itu kan terikat waktu. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi yudbahu yauma sabihi. Disembelih pada hari ke-7. Ada riwayat yang menunjukkan hari ke-14. Ada riwayat yang menunjukkan hari 21. Jadi 14 dan 21 riwayatnya lemah. Ya, yang paling sahih itu hari ke-7. Jadi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan Anda tidak ada rezeki untuk akekah, ya sudah gugur. Tapi kalau Anda kekeh, jatuhnya sedekah. Saya mau akekah ya jatuhnya sedekah itu. Ya, sodaqotun minas sodaqot, itu sedekah biasa saja. Seperti orang yang membayar zakat fitrah. Man addaha qabla sholat, maka itu sodaqotun makbulah. Wa man addaha ba'da sholat, fa innaha sodaqotun minas sodaqot. Kalau zakat fitrah dilakukan sebelum sholat id, itu zakat fitrah. Tapi kalau saya ada rezekinya setelah sholat id, tapi saya tetap zakat fitrah, bukan berarti sia-sia. Tapi statusnya, fa innaha sodaqotun minas sodaqot. Itu sedekah biasa saja. Orang pada minggu ke-8, baru ada rezeki untuk akekah. Silahkan, tapi judulnya, fa innaha sodaqotun minas sodaqot. Itu sedekah saja. Berpahala. Karena yang namanya akekah itu terikat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ditinggal wafat oleh bapak saya. Sejujurnya saya anak yang tidak membahagiakan orang tua. Tapi setelah bapak saya meninggal, saya baru sadar ternyata bapak saya sangat baik dan sangat soleh. Apa yang harus saya lakukan untuk mengobati penyesalan saya? Mohon pencerahannya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Jadi memang kebaikan orang itu akan terasa kalau sudah tidak ada. Banyaklah yang merasakan bahwa aduh, bapak saya ternyata baik ya. Ibu saya ternyata solehah setelah nggak ada gitu. Jadi memang sesuatu itu akan berharga, akan terasa berharga gitu ketika sudah hilang dari genggaman kita. Saya punya radio butut, ya. Ketika ada mah dasar radio butut gitu loh. Satu saat rusak radio saya. Ya Allah, radio teh kalah rusak. Nah, kalau udah rusak baru sadar betapa berharganya radio itu. Ya, saya punya TV. Seringkali TV kuno nih melendung kia bulat gini. Ada geningan TV baheula, TV jadul melendung. Ya, begitu TV itu rusak, baru saya nggak bisa nonton kan? Ya, saya baru nyadar bahwa TV itu berjasa untuk saya sekalipun dia itu butut. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat percikan iman, makanya kalau orang tua kita masih ada, ya, berusahalah sebaik mungkin yang kita bisa. Berbakti semampu kita. Bahagiakan sebisa yang kita lakukan. Walaupun saya tidak bisa memberikan rezeki pada orang tua saya misalnya, karena rezeki saya seret, atau minimal telepon,
minimal kasih perhatian, ya minimal kita mampir kalau masih dalam satu kota. Ini mah yang satu di mana? Di Cimahi. Anaknya di Cimahi, ibunya di sini, di mana? Di ujung Berung. Dah atuh nengok teh sampai 6 bulan sekali kan gitu, setahun sekali. Padahal Cimahi ke ujung Berung kan berapa lama sih? Gitu loh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, Anda yang masih punya orang tua, jangan sampai menyesal. Ya, saya sering kali ingat omongan bapak saya almarhum itu kan setelah nggak ada. Waktu masih ada mah asa teu berharga omongannya teh. Waktu beliau masih ada, 25 tahun lalu bapak saya meninggal. Nah, ketika saya muda, ya, ketika saya remaja, kan banyak omongan bapak saya. Yang akhirnya saya baru mikir, oh iya ya benar. Oh iya ya. Oh iya bapak saya teh. Nah, jadi saya baru nyadar betapa bapak saya itu omongannya benar, omongannya penuh hikmah. Setelah apa? Setelah beliau almarhum. Nah, makanya bagi sahabat-sahabat tercinta yang orang tuanya masih ada, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Sebelum nanti menyesal, seperti yang Anda rasakan. Sekarang nyesel, bagaimana tuh caranya? Caranya satu, nasihat-nasihat baiknya Anda laksanakan. Ya, coba ingat-ingat. Ayah Anda suka ngomong apa sih yang baik-baik? Lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Misalnya dia suka ngomel, kamu mah sholat nih suka di nomor 2 kan, nomor 1 mah bagi kamu mah drama Korea. Nah, ternyata dia suka negur supaya Anda sholat di awal waktu kan, almarhum ayah Anda. Sok, sekarang Anda laksanakan apa yang diperintahkan diperintahkan ayah Anda. Kamu mah udah balik begitu tara nutup aurat, iya tutup aurat teh haram teh. Anda melawan, si bapak mah. Nah, sekarang Anda baru nyadar bahwa ternyata omongan orang tua benar. Sok lakukan. Jadi kalau Anda bertanya gimana Pak Am cara saya menghilangkan rasa bersalah, caranya adalah ikuti nasihat baiknya sekarang. Itu. Yang kedua, doakanlah selalu. Doakan. Nah, dan yang ketiga, ini pelajaran untuk kita semua, Bapak Ibu. Jadi kebaikan orang itu, terutama orang tua, akan terasa kalau sudah tidak ada. Makanya Nabi mengatakan rugi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang rugi? Kata Nabi, orang yang punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Jadi kita kudu berusaha membahagiakan orang tua kita semampu kita. Kalau memang dia perlu dibantu secara materi dan kita ada, bantulah. Kalau kita perlu memberikan perhatian, berikanlah perhatian. Jadi sahabat-sahabat tercinta, bakti itu luas sekali. Bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bisa dengan perhatian, bisa dengan rezeki, bisa dengan tenaga. Sok, apa sih yang bisa Anda lakukan? Lakukan. Nih, terutama bagi kita yang masih punya orang tua. Nabi mengatakan rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Jadi sebenarnya pintu surga kita itu salah satunya berbuat baik kepada orang tua. Itu pintu surga. Berbuat baik kepada orang tua sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa kita lakukan. Kalau di antara sahabat percikan iman, ada yang harus ngurus orang tuanya yang sudah uzur, yang udah sepuh, sok sing ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dan katakan, terima kasih ya Allah, ini pintu surga saya. Gitu. Jadi kita selalu senyum, selalu lembut, walaupun orang tua kita mungkin mengesalkan kita, ya. Boleh jadi ada orang tua yang ketika sakit-sakitan tuh mengesalkan anaknya.
Ada juga yang memang tidak mengesalkan, tapi tetap kita kan kudu dibantuan. Nah, sok bagi Anda yang oleh Allah dibukakan pintu surga, jaga kunci surga itu. Ketika Anda harus ngurus orang tua, ya, di tengah kesibukan, Anda kudu ngurus orang tua. Catat, itu pintu surga Anda. Sing ikhlas karena Allah, ya, curahkan segala pikiran dan perhatian. Semoga kita bisa melewati ujian ini. Ya ayyuhalladzina amanus biru, he orang yang beriman sabar. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada dari bisikan-bisikan putus asa. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga dengan begitu kamu sukses melewati ujian. Nah itu, saran saya untuk Anda yang merasa bersalah terhadap orang tua, dan bagi kita yang alhamdulillah orang tuanya masih ada, sehingga kita masih berbuat sesuatu menjadikannya sebagai pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, katanya kan kita bisa berkumpul di surga dengan suami kita. Suami saya sudah meninggal dan alhamdulillah suami saya soleh, orangnya sangat baik sekali. 4 tahun setelah itu saya menikah lagi dan suami saya yang sekarang juga alhamdulillah soleh. Ustadz, semoga saya dan suami masuk surga. Bagaimana saya di sana? Apakah saya punya 2 suami? Mohon penjelasan. Ya. Jadi memang ibu bapak, kalau kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20-24, atau yang lebih tegasnya 23-24, kita tuh bisa berkumpul lagi di surga. Dengan teman kita bisa bertemu. Makanya saya sering berulang-ulang mengatakan semoga pertemanan kita, ukhuwah kita ini bukan hanya di dunia, bukan hanya lewat YouTube, bukan hanya lewat Instagram, bukan hanya lewat radio streaming atau radio OS, tapi semoga kita bisa bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini bisa bertemu lagi kalau sama-sama soleh. Apalagi dengan keluarga kita. Coba Anda lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga. Waman sholaha min abaihim, juga orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Jadi kita bisa bersama dalam surga dengan ayah bunda, kakek nenek, uyut, pokoknya nenek moyang ke atas. Jannatu adni yadkhuluna waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka juga bisa bertemu dalam surga beserta pasangan hidup mereka dan anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan menyambut ahli surga dari semua pintu. Dari semua pintu, itu garis bawahi ya. Akan saya jelaskan nanti. Jadi pintu surga itu bukan satu, banyak sekali. Jadi kita semua bisa masuk pintu surga yang paling kita kuasai. Ingat tadi, kita bisa masuk pintu surga dengan cara berbakti kepada orang tua. Kita bisa masuk pintu surga lewat sabar karena penyakit. Kalau Anda lagi diuji dengan sakit, sok sing sabar. Itu pintu surga. Ada yang masuk surga karena berjihad mencari nafkah. Ada orang yang berjuang mencari nafkah untuk supaya bisa menafkahi keluarganya yang halal. Itu pintu surga dalam mencari nafkah. Ya, ada orang yang berpeluh, capek, lelah, lapar, dibakar matahari, diguyur hujan, dia terus mencari nafkah. Itu pintu surganya. Atau Anda yang oleh Allah diberi rezeki yang berlebih, pintu surganya bisa sedekah, zakat, infak. Anda yang bergerak di dunia keilmuan, Anda bisa masuk surga lewat keilmuan Anda. Jadi wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan masuk dari semua pintu. Jadi pintu surga itu bukan hanya milik ahli ibadah, rajin sholat, tahajud, saum Senin, Kamis, baca Quran. Tapi orang yang tidak rajin tahajud,
tapi dia berjuang mencari nafkah, karena memang hidupnya itu harus begitu berjuang mencari nafkah, dia bisa masuk lewat pintu mencari nafkah. Mungkin dia tidak pernah saum Senin Kemis, tapi dia selalu berjuang untuk menebarkan ilmu dan kemaslahatan. Dia bisa masuk lewat pintu ilmu. Begitu. Jadi sebenarnya pintu surga itu banyak. Cari kekuatan yang membuat kita bisa masuk surga itu. Ya. Nah, malaikat masuk dari semua pintu. Dan malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Selamat. Kalian masuk surga karena kalian bersabar. Jadi keywordnya, kata kuncinya sabar. Ya. Nah, pertanyaan ibu adalah, suami ibu soleh. Setelah suami meninggal, Anda nikah lagi. Suami sekarang soleh juga. Saya di sana dengan yang mana? Ya, Bu, daripada ibu bingung-bingung sekarang dengan yang mana, fokus we asup surga heula. Nanti ulah dibahas di sana. Ya, gitu. Jadi gimana? Engke olah di ditu diobrolkan we di ditu. Ya, dibahas aja di sana, ya. Dengan suami yang lama bagaimana, dengan suami yang baru bagaimana. Sok we obrolin di sana. Karena di sana juga ya banyak bidadari-bidadari. Jangan-jangan suami ibu dua-duanya juga nggak milih ibu lagi, ya kan gitu. Jadi daripada ibu bingung-bingung, saya dengan suami yang mana? Sudah. Yang penting mas sekarang fokus aja. Kita berlomba untuk memasuki surga. Faliyatana fasil mutana fisun. Hendaklah orang itu berlomba dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat. Berlomba dalam berbekal sekarang. Ya. Suami berbekal, istri berbekal, anak berbekal. Kita semua berbekal. Kita ini sedang berkompetisi dalam kebaikan. Nanti di sana ibu mau bertemu, mau barengnya dengan suami yang pertama almarhum, enggak. Mau dengan yang sekarang silahkan. Nanti atur-atur saja. Yang penting targetnya asup surga heula. Jadi yang penting masuk surga dulu, ya. Baru ngobrol di sana, gitu. Ya, pastilah ada solusinya. Masa nggak ada solusinya, gitu. Ada saya dalam ceramah ketika membahas ayat ini, saya tanya seorang saya tanya seorang ibu, kalau ibu masuk surga, suami ibu juga masuk surga, ibu mau bareng sama bidadara atau mau sama suami? Ibu itu dengan sigap mengatakan, saya dengan suami, Pak Am. Wah, alhamdulillah. Begitu saya tanya suaminya dengan pertanyaan yang sama, Bapak, kalau Bapak masuk surga, ibu masuk surga juga, Bapak mau dengan bidadari apa dengan istri? Wah, saya ingin dengan bidadari, Pak Am. Kata saya, Pak, Bapak perlu tahu, istri Bapak akan lebih cantik dari bidadari-bidadari yang ada. Si Bapak malah ya walaupun begitu saya kan ingin nyoba yang lain, rasa lain, Pak Am. Ya saya mau dengan bidadari saja. Jadi ibu, bapak, walaupun ini seperti canda, tapi intinya adalah nggak usah bingung lah. Di sana memang kita bisa bertemu dengan pasangan hidup kita, dengan anak cucu kita, dengan teman-teman kita. Urusan nanti di sana, apakah mau dengan suami pertama atau suami kedua, ya nantilah dibahas di sana. Dan yang susah teh asup surganya tuh, ya nggak? Teman-teman sekalian, surga itu nggak mudah. Kenapa? Ya, karena kenikmatan surga itu malah ainun ro'at. Itu kenikmatan yang tak terhingga. Tadi di pertanyaan awal sudah saya bahas tentang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya tak terhingga. Ya, maksudnya tak terhingga. Yang penting kita berjuang. Dan jangan lupa, semua orang itu punya peluang masuk surga. Kenapa? Karena pintunya banyak. Bisa lewat pintu sedekah, bisa lewat pintu wakaf, bisa lewat pintu ilmu, bisa lewat pintu berbakti sama orang tua, bisa lewat pintu ibadah, ya. Asal ibadahnya ikhlas dan jangan ria. Karena kalau kita ibadahnya ria, nah ibadah nanti habis. Hati-hati teman-teman, sahabat-sahabat. Kalau kita ibadah teh nggak usah lah gitu sampai di-upload di platform media sosial. Ya begitu habis tahajud langsung difoto sajadahnya, di-upload. Alhamdulillah, malam ini hamba bisa menangis di hadapanmu, ya. Di-upload di IG teh. Nah, begitu
siang dilihatnya kok nggak ada yang like ya, kok nggak viewernya dikit lah, nah berarti Anda sudah ria di situ. Atau banyak yang wilujeng teteh, wilujeng subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, ngederet, Anda teh seneng, tah rusak tak amal Anda. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai amal solehmu dirusak dengan pamer atau menyakiti. Nah, itu paling yang harus diwaspadai, ya. Jadi, mari kita berjuang untuk memasuki surga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, karena pintu surga itu banyak. Maka kita bisa menggunakan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita untuk memasukinya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah betul kita harus bersyahadat lagi dan disaksikan? Karena ada yang berpendapat begitu. Syahadat itu kan artinya yakin. Jadi kalau Anda sudah yakin dengan la ilaha illallah, untuk apa Anda bersyahadat lagi? Ya enggak? Jadi sebenarnya syahadat itu tidak perlu disaksikan. Karena yang dimaksudkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, maksudnya saya yakin. Saya yakin tiada Tuhan kecuali Allah. Ada orang yang masuk Islam, nggak ada yang lihat. Dia cuma bersyahadat aja sendiri. Ya, begitu. Dia mengamalkan Islam. Sah tidak? Sah Islamnya. Tapi kenapa kok orang masuk Islam kudu ada saksi? Itu mah lebih kepentingan administrasi. Datang ke masjid, suatu masjid, lalu oleh DKM dikeluarkan pernyataan bahwa Fulan bin Fulan sudah ikrar masuk Islam di Masjid Al-Ikhlas jam segini, saksi ini. Itu mah untuk kepentingan administrasi, ngurus-ngurus perubahan apa yang tercantum di KK dan KTP. Kan di KK-nya tadinya beragama Kristen, di KTP-nya beragama Kristen. Mengubah jadi Islam teh kudu ada bukti tertulis. Maka akte ikrar masuk Islam itu digunakan untuk mengubah status yang ada di KK dan KTP. Tapi kalau ada orang yang masuk Islam tidak disaksikan oleh siapapun, dia hanya yakin bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu utusan Allah, lalu dia mengamalkan Islam, itu sudah cukup bagi dia masuk Islam sebenarnya. Ya. Nah, apalagi orang yang lahir dari keluarga muslim, tentu saja dia tidak cukup tidak perlu bersyahadat lagi, disaksikan orang. Wong ba'da salat saja ba'da wudu saja kita syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'da wudu, ya kan gitu. Ketika salat di dalam tahiyat kita juga bersyahadat. Tiap salat kita bersyahadat, tiap wudu kita bersyahadat. Untuk apa kita bersyahadat lagi di depan orang-orang? Tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena syahadat itu artinya kita yakin, itu sudah cukup sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga selalu sehat dan berkah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana status putrinya bila ibunya beragama Islam dan ayahnya beragama Hindu, sedangkan putri-putrinya beragama Islam? Apakah apabila putrinya nikah, yang menikahkan itu ayahnya atau wali hakim? Mohon penjelasan. Begini ya, kalau kita beda agama dengan ayah, ya berarti yang menikahkan kita itu wali hakim. Ya. Karena yang namanya menikah itu kan atas nama agama. Jadi kalau Anda punya ayah yang beda agama, nanti yang menikahkannya itu adalah wali hakim. Dan nggak masalah, bukan hal aib. Ya, karena nanti ada penjelasan bahwa ini dinikahkan oleh wali hakim. Nah, wali hakim itu
bisa oleh anak laki-laki. Kan Anda bilang tadi bahwa anak-anaknya ini Islam. Nah, kalau ternyata Anda punya kakak atau adik yang sudah balik, wali hakimnya tidak perlu dari KUA, dari keluarga Anda sendiri. Ya, misalnya paman Anda ada yang Muslim, paman Anda. Atau mungkin kakak Anda dan dia sudah balik, bisa jadi wali hakim. Begitu. Kenapa? Ya karena ayah Anda berbeda agama. Jadi yang harus seagama itu wali, termasuk juga saksi. Saksi itu harus beragama Islam. Ya. Ketika dalam pernikahan kan suka ada saksi nih. Nah, saksi itu kudu beragama Islam. Kudu satu agama dengan orang yang menikah. Wali juga harus satu agama dengan yang menikah. Jadi dengan demikian, ayah Anda yang beragama Hindu cukup duduk di sebelah, menyaksikan akad nikah Anda yang dilakukan oleh wali nikah. Wali nikah bisa dari KUA, bisa juga dari nasab. Bisa kakak Anda, bisa adik Anda. Selama dia sudah balik dan berakal sehat, dia bisa menjadi wali hakim untuk Anda. Begitu. Ya, itu kurang lebih urutannya seperti itu. Nah, hanya yang perlu dicatat, kalau ayah Anda itu beda agama, sekiranya ayah Anda meninggal, Anda tidak bisa dapat warisan. La yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Jadi kalau beda agama itu tidak bisa saling mewarisi. Kalaupun mau, ayah Anda hibah. Nah, kalau hibah mah boleh Anda terima. Ayah Anda kan beragama Hindu ya. Nah, kasih pengertian gitu. Ayah, karena kita beda agama, bukan mengharapkan ayah meninggal. Tapi kalau ayah meninggal, nah saya teh nggak bisa dapat warisan dari ayah. Jadi kudu diberitahu. Jadi gimana atuh Neng? Ada caranya yaitu hibah. Jadi hibah itu memberikan harta sekarang. Jadi misalnya rumah untuk ini, tanah untuk ini, sudah. Jadi sudah diserah terimakan. Sekarang masih dipakai sama si ayah nggak apa-apa. Ya, tapi di situ secara akte sudah milik anak pertama, milik anak kedua, sudah dihibahkan. Jadi kalau ayah kita beda agama, menghibahkan harta boleh kita terima. Tetapi kalau ayah kita beda agama dan dia meninggal, maka tidak ada saling mewarisi. Termasuk juga kalau Anda ditakdirkan lebih dahulu meninggal, Anda punya harta, ayah Anda tidak dapat warisan karena beda agama. Jadi yang menyebabkan warisan itu putus, salah satunya adalah berbeda agama. Berarti beda agama itu bisa memutus warisan, teman-teman sekalian. Makanya ada orang yang nanya ke saya, Pak Am, anak saya pindah agama karena dia menikah dengan laki-laki non-muslim. Saya sudah menangis-nangis, saya sudah minta, kamu jangan nikah dengan yang non-muslim, tapi anak saya kekeh. Pak Am, kalau saya meninggal, anak saya dapat warisan enggak? Enggak, saya bilang. Anak ibu nggak dapat warisan. Karena warisan itu putus dengan beda agama, gitu. Kalaupun ibu mau ngasih, kudu sekarang. Dengan cara hibah, saya bilang gitu. Tapi kalau dengan cara warisan, tidak bisa. Karena la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Itu hadis yang sahih. Dan itu sudah diketahui secara mafhum, maklum dalam kajian-kajian ilmu waris. Ya. Wallahu a'lam bissawab, sahabat-sahabat tercinta, majelis sahabat percikan iman yang Allah muliakan, itu yang saya bisa bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.